مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, adapun maqalah as-sabi'atu yang ketujuh, itu an Yahya bin Mu'adzin radhiyallahu anhu, dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an. Beliau berkata, ma'asallaha karimun, ma'asa tidak bermaksiat, Allah kepada Allah siapa, karimun orang yang mulia, ay hamidul fi'ali, yakni yang terpuji beberapa perbuatannya. Wa huwa, adapun karim itu man orang, yukrimu yang memuliakan siapa man, nafsahu dengan dirinya, terhadap dirinya man, bittaqwa dengan takwa, wabil ihtirasi dan dengan menjaga anil ma'asi dari beberapa kemaksiatan, wala athara dan tidak memilih siapa man atau karim ad-dunya terhadap dunia, ay la qaddama yakni tidak mendahulukan siapa karim ha terhadap dunia, wala faddola dan tidak mengutamakan siapa karim ha terhadap dunia, alal akhirati, kita ulang, wala athara dan tidak memilih ad-dunya terhadap dunia, aila qaddama yakni tidak mendahulukan ha terhadap dunia, wala faddola dan tidak mengutamakan ha terhadap dunia, alal akhirati mengalahkan akhirat, fa'ilnya athara siapa, hakimun orang yang bijaksana, ay musibun yakni orang yang benar, fi af'alihi di dalam beberapa perbuatannya, musib, wahwa adapun hakim itu man orang, yamna'u yang mencegah siapa man, nafsahu terhadap dirinya man, min mukhalafati aqlihi dari menentang akalnya man, as-salimi yang waras atau yang
benar, yang sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk kepada maqalah yang ketujuh dari bab Ats-Tsunai, bab yang terdiri dari dua inti permasalahan. Maqalah yang terdiri dari dua inti permasalahan. Dalam maqalah ini inti pertama adalah status orang yang tidak mau bermaksiat kepada Allah. Inti yang kedua adalah status bagi orang yang tidak lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Dikatakan oleh sahabat Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an, dikatakan ma'asallaha karimun, bahwa hanya orang yang mulialah, hanya orang yang memiliki sifat dan karakter yang mulia, orang yang tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kali kita ada dorongan bermaksiat, tetapi kemudian kita lawan dorongan yang negatif tersebut, dorongan yang buruk tersebut, sehingga keinginan yang tadinya maksiat, ingin maksiat itu menjadi batal karena kita berhasil mengendalikan diri kita, maka oleh sebab batalnya kemaksiatan itu, maka kita pada saat itu berstatus mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada intinya siapapun orang yang berhasil menahan dirinya, yang mampu memelihara nafsu dan jiwanya untuk kemudian sekuat tenaga, semampu dirinya menentang dorongan untuk diajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah orang yang mulia. Nah, orang yang mampu meninggalkan seluruh kemaksiatan, menjauhi larangan-larangan Allah, ini adalah bagian daripada definisi orang yang bertakwa. Karena takwa dalam pengertian syara adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau menahan diri dari maksiat berarti sudah bertakwa karena dianggap menjauhi larangan Allah. Selanjutnya akan bisa disempurnakan ketakwaan itu dengan apa? Dengan mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa dikatakan bahwa selamatnya seseorang ke dalam surga, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu belum tentu hanya disebabkan oleh kemampuannya untuk beribadah kepada Allah, tidak. Tetapi juga ada yang masuk surga karena kemampuan dan kendali dirinya yang kuat untuk menahan dirinya sehingga tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang orang yang banyak beribadah jangan merasa aman bahwa dia pasti akan masuk surga Allah kalau dia tidak memiliki kendali diri yang kuat untuk memagari perilaku dan segenap tindak tanduknya dari bermaksiat, melawan perintah atau menentang aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ibadah kita yang bertahun-tahun menjadi lebur pahalanya, menjadi hilang dan hangus pahalanya oleh satu kemaksiatan. Tapi bisa jadi juga seperti dalam kitab Riyadhus Shalihin contohnya, ada cerita seorang pekerja keras yang sengaja menabung mengumpulkan uang sekian banyaknya karena hanya untuk mampu menyewa seorang perempuan pelacur yang paling cantik di daerahnya. Hingga dia bertekad agar bisa meniduri, menikmati kemolekan tubuh pelacur itu, seluruh hasil jeripaya kerjanya dia tabung untuk mampu membayar upah si pelacur tadi. Tetapi ketika mohon maaf laki-laki itu sudah mampu membayar pelacur itu, sehingga masuk ke dalam kamar pelacur berdua tanpa ada orang lain di dalamnya, dan ketika laki-laki itu sudah berada di antara kedua paha perempuan itu,
Allah kasih dia hidayah dan dia teringat kepada Allah sehingga takut kepada Allah, dia tinggalkan kemaksiatan itu, perzinahan itu dia tinggalkan, dia jauhi perbuatan kemaksiatan itu, dan tidak lama dari situ dia meninggal dunia dijadikan ahli surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang banyak ibadah jangan merasa sombong kalau ternyata dia masih memiliki kemaksiatan, dan sombong adalah sifatnya iblis yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa kita yang rajin jamaah ini merasa lebih baik daripada orang-orang yang nongkrong di pasar. Jangan pernah kita merasa orang-orang yang rajin berpuasa, mengaji Al-Quran, merasa dirinya sudah lebih baik daripada orang-orang yang mungkin memulung sampah dan kotoran bekas manusia setiap hari untuk mencari uang. Belum tentu derajat kita lebih mulia dibandingkan mereka. Karena seringkali penyakit orang-orang yang diberikan kemudahan beribadah, penyakit yang paling banyak adalah bangga diri, ujub, sombong, yang akhirnya oleh sebab sombong dan ujub itu memunculkan ibadahnya itu tidak ikhlas, tulus semata-mata karena Allah. Tetapi apa? Berharap pujian dari manusia, berharap diceritakan kebaikannya oleh manusia dan makhluk yang lain. Nah ini maka riya itu akan menjadi bagaikan api yang membakar pahala, sebagaimana api membakar hangus kayu bakar. Begitupun dengan sifat hasud, benci dan lain sebagainya kepada hamba Allah yang lain. Terkadang ada yang masuk surga bukan karena ibadahnya, tetapi masuk surga karena mampu menahan diri dari maksiat kepada Allah. Jamaahnya tidak sering, puasa sunnahnya tidak kuat, ngaji Qurannya tidak rutin. Tetapi dulu dia adalah seorang pemabuk berat. Hari ini dia bertaubat kepada Allah, diajak mabuk tidak mau karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi sebab takutnya kepada Allah itu yang nanti akan menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan di situ yang dimaksud dengan karim adalah man yukrimu nafsahu bittaqwa wa bil ihtirasi anil ma'asi. Bahwa yang dimaksud orang yang mulia adalah orang yang mampu memuliakan dirinya dengan ketakwaan, menghiasi dirinya dengan ketakwaan, dan mampu memelihara dirinya dari tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau masih belum kita bisa memenuhi hakut takwa, memenuhi takwa yang sesungguhnya, paling tidak kita sekuat tenaga berusaha tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya wala atharud dunya alal akhirah hakimun, bahwa tidaklah orang yang mampu tidaklah orang yang tidak mengutamakan dunia dibanding akhirat kecuali orang itu adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana di hadapan Allah adalah orang yang tidak lebih mengutamakan dunia dibanding akhirat. Tetapi sebaliknya, akhirat bagi dirinya adalah prioritas dan dunia hanya sampingan. Inilah orang yang bijaksana di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwasanya akhirat itu lebih utama, lebih baik minal ula daripada kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Walad darul akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan dan kampung akhirat itu lebih baik dan lebih mulia, lebih kekal. Dia tahu itu bahwa dunia ini hanya tempat mampir, hanya sekedar saja. Sedangkan kalau kita ngerti hakikat dunia, dunia ini kan sebenarnya kita cuma bintang film. Kita ini cuma artis. Kita ini cuma seorang pelakon drama. Yang apa saja yang kita lakukan sepanjang kita hidup di dunia ini sebenarnya hanya mengikuti skenario yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diskenariokan menjadi orang kaya, maka di dunianya akan kaya. Yang diskenariokan dicoba oleh Allah dengan kemiskinan, maka di dunia pun akan menjadi miskin. Kalau memang bekerja keras pasti kaya dan tidak kerja itu pasti miskin, maka tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pantas menjadi orang
miskin karena beliau sejak kecil adalah seorang pekerja keras. Beliau adalah seorang penggembala ulung. Beliau adalah seorang pedagang ulung, pedagang sukses, menjajakan barang dagangannya Siti Khadijah hingga laris laku sampai negeri Syam dan lain sebagainya. Tentunya tidak patut orang dengan kecerdasan, dengan kehebatan, skill dan kemampuan seperti Rasulullah menjadi orang miskin. Tidak, tetapi memang Allah memberikan cobaan kemiskinan untuk semakin menguatkan status kebijaksanaan dan kemuliaan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan bukti kemampuan beliau di dalam memandang dan menyikapi daripada kemiskinan. Tidak seperti kita yang menyikapi kemiskinan dengan stres, menyikapi kemiskinan dengan ngamuk, menyikapi kemiskinan dengan marah-marah, menyikapi kemiskinan dengan protes suudzon kepada Allah, menyikapi kemiskinan dengan akhirnya melakukan sesuatu yang haram demi mendapatkan uang. Tidak seperti itu yang dilakukan Rasulullah. Beliau mampu menyikapi kemiskinan dengan cara yang bijaksana. Itulah dikatakan la atharad dunya alal akhirah hakim. Maka tidaklah mampu mengalahkan dunia, tidaklah mampu mengalahkan dunia atas akhirat kecuali orang itu adalah orang yang bijaksana. Kalau kita mampu di hati kita meletakkan dunia di bagian yang terkecil, sedangkan akhirat di bagian yang paling besar, maka kita telah dianggap orang yang bijaksana di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma menjalankan skenario, termasuk siapa jodoh kita, siapa istri kita, berapa jumlah anak-anak kita, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, rumahnya di mana, tinggalnya di mana, cat warna rumahnya di mana, warnanya warna apa, itu pekerjaan dan profesi kita nanti apa, mati tahun berapa, mati dalam keadaan seperti apa, didahului sakit atau tidak, semua sudah tertulis di skenarionya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hanya diminta sebagaimana rukun iman, apa? Iman terhadap qada dan qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi, baik keputusan ketetapan Allah itu pahit kita rasakan ataupun manis, buruk kita nilai ataupun baik, semua kita ridha karena kita adalah hamba dan budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hanya orang yang ridholah yang nanti juga akan kembali kepada Allah dalam keadaan diridhoi, sehingga dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah di golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah status dunia atas akhirat. Kalau kepingin mulia, maka jangan pernah bermaksiat kepada Allah. Kalau kepingin menjadi orang yang bijak, maka utamakan akhirat dibanding dunia. Maka Anda termasuk orang yang bijaksana. Sering kita ini menganggap bahwa kalau kerja keras pasti kaya, kalau tidak kerja pasti miskin. Padahal yang mengatakan pasti itu pun tidak jelas dalilnya. Tidak jelas dalilnya. Satu contoh misalnya Imam Malik. Imam Malik itu ketika ditanya oleh muridnya Imam Syafi'i bagaimana rezeki itu datang, maka beliau menjawab rezeki itu datang dengan tawakal yang benar, yang baik kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi seluruh larangannya, kemudian bertawakal kepada Allah. Itu. Kalau Imam Syafi'i bilang, oh tidak wahai guruku, bahwa rezeki itu datang dengan ikhtiar, dengan bekerja, tidak ujuk-ujuk hanya dengan ibadah dan tawakal rezeki akan datang. Imam Malik kemudian bertanya, sekarang aku mau tanya kepadamu, kira-kira binatang itu kerja apa enggak? Binatang tidak bekerja, mereka hanya keliling-keliling buminya Allah, ketemu makanan ya dimakan. Alhamdulillah Allah ilhamkan insting kepada seekor binatang untuk melangkahkan kaki ke arah di mana di sana ada makanan. Ini insting ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Malik bilang rezeki itu kira-kira takdir yang mubrom atau mu'alak, takdir yang sudah pasti atau takdir yang belum pasti.
Dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya tentunya itu adalah takdir yang pasti. Lalu kalau memang itu sudah dipastikan, kenapa harus dicari terlalu berlebihan sehingga meninggalkan ibadah, sehingga sedikit berbuat amal soleh, sehingga tabungan amal dan pahala kita menjadi ringan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Imam Syafi'i berkata bahwa memang rezeki itu adalah takdir yang sudah pasti, tetapi ikhtiar adalah cara untuk menjemput takdir tersebut. Tapi di dalam perbedaan ini Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak kemudian saling ngotot sehingga membenci satu sama lain, tidak. Ini tetap memuliakan satu sama lain. Hingga suatu hari Imam Syafi'i jalan dan melihat ada sekelompok orang yang sedang memanen anggur. Tetapi kelihatan memanen anggur ini seperti kesulitan karena kekurangan tenaga. Imam Syafi'i lalu mendekat kepada kelompok petani anggur tersebut dan menawarkan jasanya. Wahai para petani, apakah kalian membutuhkan tambahan orang? Dilihat, wahai Imam Syafi'i, tentu kami kekurangan orang. Kalau begitu, kata Imam Syafi'i, bolehkah aku membantumu dengan upah sebagaimana biasa? Kemudian Imam Syafi'i diterima untuk membantu, dan akhirnya setelah selesai memanen anggur, Imam Syafi'i menerima upah. Ketika menerima upah, Imam Syafi'i teringat kepada gurunya. Di dalam hati Imam Syafi'i, di sini aku akan sampaikan kepada guruku bahwa aku mendapatkan rezeki ini adalah oleh sebab aku bekerja membantu para petani anggur untuk memanen anggur-anggur mereka. Di sini berarti saya yang benar, kata Imam Syafi'i. Tetapi ketika perjalanan, Imam Syafi'i kemudian melewati sebuah pasar dan teringat lagi kepada gurunya. Imam Syafi'i terpikir untuk membawakan oleh-oleh kesenangan makanan daripada kesenangan Imam Malik gurunya. Sekalian pengen sowan menghadap Imam Malik. Dibelilah makanan itu oleh Imam Syafi'i sebagai buatangan atau oleh-oleh untuk gurunya, yang nanti Imam Syafi'i akan menceritakan bahwa pendapatnya yang benar. Ketika sampai di kediaman Imam Malik, di situ Imam Syafi'i berkata kepada Imam Malik, wahai guruku, sepertinya pendapat yang benar adalah apa? Pendapat yang aku miliki. Terbukti aku mendapatkan rezeki setelah aku bekerja membantu petani anggur memanen anggur mereka, dan dengan rezeki itu sebagiannya aku dapat membelikan makanan dan oleh-oleh yang engkau suka. Apa jawab Imam Malik? Imam Malik dengan senyum simpul menjawab, oh tidak, tentunya yang benar adalah pendapatku. Kenapa? Karena aku tidak kemana-mana. Dari pagi sampai sore aku cuma di rumah, membuka kitab, mengajar, kemudian aku berzikir, beribadah kepada Allah. Aku tidak mencari rezeki, tetapi terbukti Allah menggerakkan dirimu untuk membantu petani anggur dan membelikan sesuatu yang menjadi rezekiku yang kau antarkan hari ini. Berarti yang benar aku, kata Imam Malik. Disinilah kemudian ulama ahlu sunnah menggabungkan, mengkompromikan dua pikiran ini, bahwa rezeki dan dunia bisa diperoleh baik dengan ikhtiar maupun dengan tawakal, tetapi cara yang terbaik adalah menggabungkan keduanya. Ikhtiar dengan semampu kita, kemudian urusan hasil dan berapapun yang kita dapat dari dunia, nilainya sebesar apa, kita tawakal, pasrah dirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada yang kita tidak boleh berpangku tangan dan berpasrah diri. Apa? Usaha untuk menambah pundi-pundi pahala kita sebagai bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bekal yang terbaik tidak lain adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka sebaik-baik fa inna khairaz zad at-taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa dilatih dari hal yang terkecil sampai kemudian kita betul-betul mampu memenuhi hakut takwa, takwa yang sejati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau mengharap kesempurnaan, tentunya tidak ada yang sempurna. Orang yang bijaksana musibun fi af'alihi wa huwa man yamna'u nafsa min mukhalafati aqli salim. Siapa itu orang bijaksana? Orang yang perbuatannya selalu benar. Dia tidak mau mencoba nyicip-nyicip sesuatu yang salah. Dia tahu kalau khamr itu haram, diajak kawan, alah boy, kalau dikit nyicip-nyicip tidak apa-apa. Dia tahu khamr itu salah dosa, dia tidak mau nyicip-nyicip. Dia berhenti, nggak mau, pokoknya nolak keras, hatinya sama sekali menentang itu.
Kenapa? Dia tidak mau menentang akal sehatnya. Bagaimanapun khamr ini adalah penyakit, bagaimana khamr ini adalah dosa besar di hadapan Allah, bagaimanapun khamr ini sesuatu yang dapat mengantarkan kepada siksa neraka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau menentang itu. Dia lebih memilih aman untuk tidak mencoba sesuatu yang salah, nyicip. Nah, kita orang zaman sekarang nih kadang-kadang ala dikit bae ndak apa-apa. Ala sekali-sekali ndak apa-apa, diingatkan kawan, oi jadilah ngomongin uang, ndak apa-apa, kan ndak sering, sekali-sekali. Oi jadilah pulok ngatoi uang, ndak apa-apa, kan dikit bae. Oi jadilah pulok, oi ngembek-ngembek duit uang, hala dikit, paling aman 1.000 2.000, ndak do marahi dak uangnya. Ini bukan orang yang bijak. Orang bijaksana tidak akan mencoba nyicip musibun fi af'alihi. Dia hanya berusaha melakukan sesuatu yang benar, tidak mau nyicip sesuatu yang salah. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mampu diantarkan menjadi orang yang mulia tadi, dan juga mampu diantarkan oleh Allah menjadi orang yang bijaksana ini, sehingga kita betul-betul memposisikan dunia itu lebih hina daripada akhirat. Dunia itu sesuatu yang hina, sedangkan akhirat adalah sesuatu yang mulia. Karena hidupnya hanya sementara, kita tidak tahu sampai umur berapa kita hidup. Kadung ngotot ngumpulkan dunia belum tercecep mati. Kadung ngotot nabung duit banyak nabung nak besak ke rumah, belum rumah ini terehab sudah mati. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka daripada kita mikirkan memperindah rumah kita di dunia, ayo kita memperindah, membeli kaplingan surga, membeli perumahan di surga. Kita jamin istana kita di surga itu adalah istana yang sangat indah bagi diri kita, istri kita, keluarga keturunan, dan juga murid-murid kita. Semoga kita semua diantarkan untuk meraih sa'adah fid dunya was sa'adah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminah wallahu a'lam bisawab. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.